Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang etika konsumsi Islam yang beranggotakan saya sendiri, Baitul Izziah, NIM 4119112, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Asya Aprilia, NIM 4119116. Definisi konsumsi Islam. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya itu memungkinkan. Konsumsi dalam Islam didefinisikan sebagai pengguna terhadap suatu produk yang baik dan jauh dari suatu yang diharamkan, serta motivasi seorang untuk melakukan aktivitas sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri, yakni dapat bermanfaat. Konsumsi merupakan suatu cara penggunaan harta kekayaan secara baik dan tepat. Konsumsi yang dilakukan seorang muslim hendaknya mencerminkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pembedaannya adalah antara konsumsi konvensional dan Islami. Dengan demikian bahwa kegiatan konsumsi merupakan suatu ikhtiar di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, ada prinsip dasar konsumsi Islam. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu ada prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. Yang kedua ada prinsip kebersihan. Prinsip ini yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor atau menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenalkan boleh dimakan dan diminum. Dari semua yang diperbolehkan, makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ada prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman. Adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih-lebihan, jadi secukupnya aja. Yang keempat ada prinsip kemurahan hati. Dalam menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita makan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan hatinya. Yang kelima ada pesan moralitas. Prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan dan kemajuan nilai-nilai moral spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai etika konsumsi Islami. Secara umum, etika konsumsi dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sederhana tetapi efisien dan efektif. Maksudnya adalah dengan menggunakan harta secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan. Contohnya, misalnya kemarin kita membeli beras, tapi hari ini kita membeli lagi, sedangkan beras yang kemarin itu masih belum terpakai. Kemudian etika konsumsi yang kedua yaitu dengan memperhatikan yang halal dan yang baik. Dalam melakukan kegiatan konsumsi juga harus memperhatikan kehalalan dan kebaikan suatu produk yang akan kita konsumsi tersebut. Contoh barang yang tidak halal untuk dikonsumsi, misalnya daging babi. Kemudian etika konsumsi Islam yang ketiga yaitu tidak kikir, tidak mubazir atau boros, sesuai dengan yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, yang artinya makan, minum, dan berpakaianlah dan bersedekah
menjadi 6. Yang pertama yaitu tauhid atau unity atau kesatuan. Artinya yaitu tujuan akhir dan sasaran Islam adalah untuk menjaga hubungan baik dan mencapai ridhonya, sehingga pengabdian kepada Allah merupakan tujuan akhir, sasaran, puncak cita-cita, usaha, dan kerja keras manusia dalam kehidupan yang fana ini. Kemudian yang kedua ada adil atau equilibrium atau keadilan. Keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketakwaan, dan ketakwaan akan menghasilkan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Etika yang ketiga yaitu free will atau kehendak bebas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidak berarti bahwa manusia terlepas dari qada dan qadarnya. Yang keempat yaitu amanah atau responsibility atau pertanggungjawaban. Yang kelima halal. Kehalalan suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. Yang terakhir yaitu sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.